Oke halo cuy, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue baru beli lagi iPhone 14 cuy. Dan ini iPhone-nya just tip juga dari salah satu subscriber gue cuy. Buat kalian yang mau just tip juga, kalian bisa langsung chat aja ke WhatsApp kita. Link WhatsApp-nya ada di deskripsi video cuy. Dan buat kalian yang mau langsung beli aja tanpa just tip lewat kita, gue udah cantumin link pembelian iPhone 14 ini di deskripsi video juga cuy. Dan buat kalian yang belum gabung juga ke grup saluran WhatsApp kita, mendingan gabung dari sekarang. Karena kita share-share iPhone yang lagi diskon murah, kita share semua di saluran WhatsApp kita cuy. Link saluran WhatsApp-nya ada di deskripsi video juga. Jadi kalian baca-baca aja deskripsi video kita. Dan di sini kita bakal unboxing dan review iPhone 14 ini seada-adanya. Kalau LCD, baterai, housing udah diganti dengan yang KW, ya kita bakalan bilang KW. Tapi kalau LCD, baterai dan housingnya masih ori, ya kita bakalan bilang ori cuy. Dan di sini kita gak ada niat buat ngejelek-jelekin seller atau ngebagus-bagusin seller. Karena ini iPhone-nya just tip dari salah satu subscriber kita, maka gue harus cari iPhone yang bagus buat dia. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mendingan langsung subscribe aja dari sekarang, karena kita bakal info ini toko-toko yang rekomen buat dibeli, kita bakal share semua di channel ini coy. Jadi subscribe dari sekarang. Oke, kita gak usah lama-lama, kita langsung unboxing dan review aja si iPhone 14 ini coy. Let's go. Oke, ini dia paket dari iPhone 14 cuy. Dan di sini kita sebelum unboxing, yaitu wajib bikin video unboxingnya supaya nanti kalau kita ada komplain itu kita punya bukti video unboxingnya cuy. Karena biasanya pihak Shopee minta video unboxingnya. Dan kita langsung buka aja si iPhone 14 ini. Dan di sini bubble wrapnya tebel banget ya. Dan buat kalian yang mau beli iPhone ini, kita udah cantumin link pembeliannya di deskripsi video juga cuy. Dan di sini paketnya aman ya, gak ada yang bekas dibuka. Kita langsung buka aja dari bagian atas. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga aja ya iPhone-nya sesuai requestan kita, karena kita requestnya di sini belinya yang warna biru, kemudian memorinya yang 128 GB dan yang bukan SIM lock tentunya ya si iPhone ini. Jadi ya seharusnya ini bisa dipakai internetan selama 3 bulan ke depan ya cuy. Dan gue requestnya juga yang masih full original. Dan di toko ini gue udah beli sebanyak 5 kali gitu ya. Dan ini pembelian ke-6 kayaknya, karena gue sering banget beli di toko ini. Dan gue dapat iPhone ini dengan harga segini ya cuy. Oke, ini dia si iPhone 14 warna blue di sini ya. Kalau dusnya sesuai ya requestan kita, dan kita lihat di bagian belakangnya. Dan ini dusnya bukan dus original karena emailnya di sini stiker ya, tempelan. Seharusnya kalau yang dus ori itu emailnya terprint langsung di bagian dus belakangnya. Oke, kita gak masalah dengan dusnya karena ya iPhone Inter itu datang dengan batangan ya dari luar negeri ke Indonesia. Bener ya, iPhone-nya di sini warna blue, dan ini kabel lighting-nya, dan ini bukan ori ya si kabel lighting-nya. Tuh agak mengotak, kalau yang ori ini agak membulat ya bagian ujung-ujungnya sini nih. Jadi gue saranin kalian pakai merek Anker atau Ugreen kayak gitu. Kalau pakai yang ini nanti bakalan kena panic pull. Dan ini manual booknya. Kita amanin dulu boxnya dan kita buka si iPhone-nya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia iPhone-nya di sini. Sellernya sih bilang kalau housingnya udah diganti ya katanya sih. Tapi nanti kita bakal cek dan kita bakal lihat-lihat dulu, cek fisik terlebih dahulu di sini. Di bagian belakang di sini nggak ada lecet ya. Kalau kita lihat backdoornya nggak ada lecet. Dan bagian lensa kameranya juga di sini aman, nggak ada lecet juga ya. Ring kameranya juga aman. Kemudian bagian housingnya sini mulus banget ya ini ya. Kayaknya bener ya udah diganti sih housingnya. Mulus ya, nggak ada lecet. Nah ini doang nih di bagian SIM-nya ada kebocel kayak kebocel ini ya. Kemudian di housingnya mah aman, nggak ada lecet ya. Mulus banget ini. Kita lihat di sini housingnya masih ori atau enggaknya. Caranya kita langsung buka aja di bagian slot SIM sini. Karena dari iPhone 7 sampai iPhone 14 kalau housingnya masih ori, di dalamnya itu ada nomor serial numbernya. Bener ya, ini nggak ada ya. Kosong, nggak ada nomor serial numbernya tuh kan kelihatan. Gue kasih contoh nih yang masih ori kayak gini ya. Itu ada nomor serial numbernya di bagian bawah dan bagian atas juga ya. Itu ada assembling Cina kayak gitu. Dan ini udah diganti si housingnya, dan kita gak masalah dengan housingnya udah diganti. Nah ya jarang juga ya, sulit juga ya buat nyari iPhone Inter yang masih housingnya masih ori kayak gitu ya. Tapi sebelumnya gue selalu dapat housingnya yang masih ori dari toko ini, dan kebetulan kali ini kita gak dapet yang masih oriannya. Yang penting LCD-nya masih ori dan lain-lainnya masih ori pokoknya. Kita coba nyalain si iPhone-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini iPhone-nya udah nyala ya. Dan kita coba bersihin dulu nih stikernya. Kayaknya ini baterainya 94% ya tulisannya di sini. Oke, kita udah coba buat bersihin si iPhone-nya tadi. Dan ini gak ada logo Hello-nya ya, karena udah di-setting si sellernya. Jadi langsung ke tampilan utamanya. Dan kita langsung lihat aja di sini ada lecet atau enggak di bagian kaca LCD-nya. Kalau gue lihat-lihat tadi pas gue bersihin gak ada ya. Gak ada lecet sama sekali itu kan. Amannya nggak ada lecet dan mulus banget ini, mulus banget mulus. Dan kita coba cek di sini LCD-nya masih ori atau enggak. Dari True Tone di sini ada dark mode-nya, ini kita lihat harusnya hitam pekat banget. Nah ini dark mode-nya.
Ini udah cerah banget. Gimana, hitamnya pekat banget nggak? Kita balikin lagi ke warna putih. Dan biasanya kalau LCD-nya udah diganti, kita turunin kecerahannya sampai kayak gini tuh, itu ada bintik-bintik di layarnya. Pokoknya mah gak jernih. Nah ini LCD-nya agak kurang jernih ya. Agak kurang jernih, ada kayak bintik-bintik gitu, tapi gak terlalu pekat kelihatan ya. Ini agak kurang jernih kalau kita turunin si kecerahannya. Dan kita coba lihat dari bagian bezel. Kalau dari bagian bezel di sini sama rata ya. Sama rata dari bagian bezel. Sama rata ya. Dan ini AMOLED ya, OLED ya. Ada garis-garis bergaris kayak gitu tuh. Ini tandanya LCD-nya OLED ya, kalau bergaris-bergaris kayak gini. Karena kalau IPS itu gak bakalan bergaris kayak gini. Tapi aslinya ini gak ada bergaris kayak gini, karena ya itu efek dari kamera ya, kalau nangkap layar AMOLED atau OLED kayak gitu. Kalau disampingin biasanya LCD udah diganti itu berwarna ungu atau kebiruan kayak gitu, dan di sini aman sih, gak ada perubahan warna. Aman. Dari bezel, kalian silakan nilai sendiri. Bezel sama rata ya, sama rata semua bezelnya. Kemudian di bagian kamera juga kalau udah diganti biasanya ini berwarna kebiru-biruan atau keunguan di bagian kacanya, tapi ini aman di sini, bening ya. Kalau dilihat sekilas ini LCD-nya masih original ya kalau gue lihat langsung, tapi tadi yang gue buat ragu itu tadi ada bintik-bintik ya di bagian warna putih si LCD-nya. Kalau kita turunin kecerahannya, coba deh kalian yang punya iPhone X iBox yang masih Orient, coba turunin kecerahannya sampai low kayak gue tadi kayak gini. Segini itu ada bintik-bintik putih nggak di bagian layar warna putih itu, gak jernih kayak gitu. Kita coba lanjut ke bagian lain. Di sini kita dapat region mana nih? Nah, di sini kita dapatnya region LLA ya. Dan iPhone 14 di sini iOS versinya udah yang terbaru di sini ya, 265.2. Kemudian memorinya 128 GB dan ini no SIM detection, berarti ini bukan iPhone SIM lock ya cuy. Dan ini iPhone-nya sekarang kan lagi pada naik ya, yang iPhone no SIM lock tuh sekarang lumayan harganya di atas 5 juta ke atas. Dan menurut gue ya sekarang semua HP Android mau HP apapun itu, apalagi yang keluaran baru itu harganya naik sekali ya, dan tergolong masih murah sekarang kalau iPhone 14 di harga 5 jutaan tuh cuy. Kita coba cek juga ke bagian panic pool. Kalau ada panic pool mendingan langsung retur aja si iPhone kalian. Kita masuk ke analisis, dan di sini gak ada panic pool ya satupun. Tapi ngecek panic pool itu harus 1 harian ya. Nanti kita coba cek lagi, nonton YouTube kayak gitu selama seharian. Kalau ada panic pool kita coba retur lagi nanti ya. Kemudian baterai health-nya di sini ada di berapa persen nih? Well, baterai health-nya ada di 94% sesuai tadi stikernya ya. Tapi nanti kita coba cek di aplikasi TrueTools ini real atau enggak. Siapa tahu suntikan ya ini baterainya kan, kita gak tahu ya. Untuk bagian kameranya di sini kita coba cek kamera 1 kalinya. Kamera 0,5-nya. Kamera depannya masih bagus ya. Bagus nih, bagus. Videonya juga aman. Sinematiknya juga di sini bisa. Kemudian kita cek mikrofon dan speakernya pakai kamera depan aja ya di sini video. Kita coba rekam. Tes 1 2 3, kita lagi ngetes mikrofon dan speaker dari iPhone 14 ini. Gimana untuk kualitas speaker dan mikrofonnya? Kita stop aja, dan di sini sekalian kita tes juga karena hostnya udah diganti. Volume up-nya normal, volume down-nya juga normal. Tombol power-nya juga di sini aman. Tombol silent-nya juga di sini aman ya. Dan kita play videonya, kita pullin dulu. Ini dia videonya. 3 kita lagi ngetes mikrofon dan speaker dari iPhone 14 ini. Gimana untuk kualitas speaker dan mikrofonnya? Kita stop aja. Tes 1 2. Oke, aman untuk speaker dan mikrofonnya cuy. Oke, kali ini kita mau tes kamera dari iPhone 14 ini, dan kita rekam di kamera utamanya di 1080 pixel 60 fps. Gimana untuk kualitas kamera utamanya? Kita coba tes autofocusnya. Ini ada parfum dari Fit the Room. Aman ya untuk autofocusnya, gak ada masalah. Dan kita coba pindah ke kamera 0,5 ya. Nah, ini untuk kamera 0,5-nya gimana kualitasnya? Ada jomplang nggak kualitasnya? Mungkin ada penurunan kualitas ya karena beda megapikselnya. Dan yang penting tone warnanya nggak berubah drastis banget ya. Dan kita balik lagi ke kamera utamanya. Gokil banget menurut gua. iPhone 14 ini masih layak banget buat kalian yang mau pakai konten ya. Konten dengan iPhone 14 ini ya kameranya masih bagus banget buat video konten kayak gini ya cuy. Oke, mungkin cukup untuk pentesan video dari iPhone 14 ini cuy. Dan untuk layarnya kita coba juga tes di sini ya. Kita geser-geser aja. Kalau panelnya ada yang rusak, seharusnya icon ini bakalan lepas ya. Di sini aman ya. Aman, gak lepas sama sekali. Dan di sini aman ya, gak ada masalah untuk si layarnya. Selanjutnya kita coba cek di sini Face ID-nya. Kalau bisa didaftarin Face ID-nya berarti normal, gak ada masalah. Kita coba daftarin dulu Face ID-nya.
Lancar ya, lancar di sini untuk Face ID-nya, berarti ini gak ada masalah. Oke, kita coba buka kuncinya menggunakan Face ID. Di sini udah dikunci ya, dan posisinya kekunci. Kita coba buka. Langsung kebuka ya. Langsung kebuka, kita coba lagi. Ini masih kekunci, langsung kebuka ya. Aman ya untuk Face ID-nya. Kita coba cek sinyalnya sekarang nih, karena kita belinya yang all SIM ya, seharusnya muncul sinyalnya selama 2 atau 3 bulan ke depan ya, karena ini iPhone Inter dan emailnya didaftarin cuma 3 bulan doang ya. Jadi kalau udah lewat dari itu biasanya bakalan WiFi only atau cuma bisa pakai kartu Treat, Indosat kayak gitu ya. Tapi kalau kartu Telkomsel itu udah pasti 3 bulan udah lewat 3 bulan bakalan udah gak bisa ya pakai kartu Telkomsel lagi. Dan di sini langsung muncul untuk sinyalnya Telkomsel 5G ya. Berarti untuk sinyalnya aman ya untuk sampai 3 bulan ke depannya mungkin ya. Oke, sekarang kita lanjut pengecekannya ke aplikasi TrueTools. Let's go. Oke, kita udah masuk ke aplikasi TrueTools-nya, dan di sini iPhone 14 warnanya midnight ya cuy. Warnanya warna hitam aslinya. Dan bener ya, situasinya udah diganti ke warna blue, bukan original lagi. Dan yes, kita gak masalah. Memorinya masih sama ya, di sini 128GB. Kemudian ini untuk serial numbernya. Dan ini iPhone-nya region LA, itu region Amerika, dan iCloud-nya di sini off ya. Berarti iPhone ini bukan iPhone bypass, karena kalau iCloud-nya on di sini, kalau kita belum masukin iCloud ke iPhone-nya tapi di sini udah on, berarti itu iPhone-nya iPhone bypass ya. Dan ini manufaktur date-nya di 2024. Brand crash analysisnya sih 0 ya. Ini udah habis juga ya masa garansinya, dan ini baterainya 94% sama dengan di iPhone-nya coy. Dan cycle count-nya di sini 234. Kita coba lihat. Nah, manufaktur date-nya di sini 2023 dan iPhone ini launching 2024 ya manufaktur date-nya. Berarti iPhone ini baterainya masih original karena masuk akal juga ya. Cycle count-nya di sini masih 234 dengan baterai life-nya di sini 94%. Berarti ini baterainya masih original, karena kalau udah diganti manufaktur date-nya ini ngaco biasanya 2010 lah, 2025 lah, pokoknya ngaco lah kayak gitu ya. Dan ini baterainya masih original. Kalau mau buktiin juga langsung ya harus dibongkar ya. Harus dibongkar si iPhone-nya buat lihat ori atau enggaknya tuh, pengen kelihatannya harus dibongkar cuy. Kayak ini untuk skornya, di sini skornya bagus banget di sini ya. Skornya 100%, iPhone-nya iPhone 14 dan hostingnya udah diganti di sini ya. Warna blue, memorinya masih sama ya, karena gue udah pernah dapet ini 64GB di sini dan diganti ke 128GB. Sama semua ya di sini serial numbernya. Front kameranya ini penting nih. Front kameranya sama di sini serial numbernya, rear kameranya juga sama, dan ini LCD-nya, layarnya di sini sama ya. ECC juga ya, sama ya. Tapi nggak tahu nih sekarang di aplikasi TrueTools terbaru itu nggak ketahuan ini dari LG atau dari Samsung-nya cuy. Oke, mungkin cukup ya untuk pengecekan di aplikasi TrueTools. Kita balik lagi ke Adi. Oke, kita udah selesai pengecekan di aplikasi TrueTools dan skornya tadi bagus banget ya di 100%, dan ya tadi kelihatan banget ya kalau COC-nya udah diganti dari warna hitam ke warna blue ya. Dan bener ya, COC-nya udah diganti ya cuy. Dan untuk yang lain-lainnya ini masih full original, masih bagus banget ya. Tapi tadi LCD-nya aja coba kalian bandingin dengan iPhone 14 kalian yang iBox nih, LCD-nya masih ori atau enggak kalau kalian lihat langsung ya. Dan menurut gue iPhone 14 itu paling worth it buat dibeli tahun ini sampai tahun besok juga ya, 2027, karena ini bagus banget si iPhone 14 tuh dari kameranya, kemudian dia udah RAM-nya juga udah 6GB, udah lebih gede ya dibanding iPhone yang lama. Dan menurut gue ini sangat worth it banget buat dibeli, karena harganya juga ya, harganya itu padahal gak beda jauh dengan harga iPhone 13, malahan harga jualnya itu lebih bagus iPhone 14 cuy. Dan harga secondnya juga gak beda jauh malahan ya, untuk ya garansi Inter itu cuma beda sekitar 500 ribuan, malahan pernah dulu ya cuma beda 300 ribuan dengan iPhone 13 tuh. Jadi menurut gue iPhone 14 ini paling worth it banget buat dibeli di tahun ini sampai tahun besok juga ya, mau dipakai tuh ini paling worth it banget buat dibeli cuy. Dan buat kalian yang mau beli iPhone ini, gue udah cantumin link pembeliannya di deskripsi video supaya kalian dapat diskon yang murah juga kayak gue. Kalian klik aja linknya di situ ya cuy. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel gue, mendingan langsung subscribe aja dari sekarang supaya kalian dapat nih info-info toko-toko yang rekomen buat dibeli, karena gue bakal share semua di channel ini cuy. Buat kalian yang mau just tip juga, kalian bisa langsung chat aja, link WhatsApp-nya ada di deskripsi video juga. Kita bakal cariin iPhone yang masih full original ya sampai ketemu pokoknya buat kalian. Kalau nggak ori ya kita bakalan retur ke tokonya dan kita cariin lagi yang masih full original. Jadi kalian tinggal tunggu aja di rumah dapat iPhone-nya yang masih full original cuy. Oke, mungkin cukup ya untuk video unboxing dan review si iPhone 14 ini. Dan ini iPhone-nya bagus banget, masih mulus meskipun situasinya udah diganti ya cuy. Oke, see you di next video cuy.